Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Andriano Putra Winahyu dengan NPM 211001006 kelas Hukum 03 semester 4 mata kuliah Hukum Agraria. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya yaitu materi hak guna usaha. Untuk materi selengkapnya mari simak video berikut ini. Pengertian hak guna usaha. Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29 guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan. Untuk selanjutnya adalah dasar hukum. PP nomor 40 tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak atas tanah JDIH BPK RI. Peralihan HGU. 1. Jual beli. 2. Tukar menukar. 3. Penyertaan dalam modali. 4. Hibah. 5. Pewarisan. Peralihan tersebut harus didaftarkan pada kantor pertanahan peralihan karena jual beli kecuali melalui lelang, tukar menukar, penyertaan dalam modal, dan hibah dilakukan dengan akta PPAT dalam kurung PPAT HGU adalah Direktur Pendaftaran Tanah BPN Pusat, bukan PPAT biasa. Sedangkan jual beli melalui lelang dibuktikan dengan berita acara lelang, dan peralihan karena pewarisan dibuktikan dengan surat wasiat atau surat keterangan waris yang dibuat oleh instansi yang berwenang. Selanjutnya adalah subjek HGU. Hanya warga negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang dapat mempunyai HGU. Jika pemegang HGU sudah tidak memenuhi syarat sebagai warga negara Indonesia dan bukan badan hukum Indonesia yang berkedudukan di Indonesia, maka pemegang HGU tersebut dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan ataupun mengalihkan HGU tersebut kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Jika tidak dilepaskan ataupun dialihkan, maka HGU tersebut akan hapus dan status tanah kembali menjadi tanah negara. Untuk meningkatkan penanaman modal asing dalam sektor perkebunan, ditetapkan bahwa berdasarkan Kepres nomor 23/1980 bahwa hak guna usaha dapat berlangsung diberikan kepada perusahaan PMA yang berbentuk perusahaan patungan yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Selanjutnya adalah terjadinya HGU. Hak guna usaha di atas tanah negara diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri. Sedangkan hak guna usaha di atas tanah hak pengelolaan diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri berdasarkan persetujuan dari pemegang hak pengelolaan. Keputusan sebagaimana dimaksud di atas dapat dibuat secara elektronik. Pasal 24 ayat 1 menjelaskan bahwa pemberian hak guna usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 wajib didaftarkan pada kantor pertanahan. Untuk itu, maka hak guna usaha terjadi sejak didaftar oleh kantor pertanahan dan pemegang hak guna usaha terjadi sejak didaftar oleh kantor pertanahan dan pemegang hak guna usaha diberikan sertifikat hak atas tanah sebagai tanda bukti hak. Pembenaan hak atas tanah dan hak tahunan. Pembebanan hak menurut pasal 44 ayat 1 PP 24/1997 adalah pembebanan hak tanggungan pada hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, pembebanan HGB, HP, dan hak sewa untuk bangunan atas hak milik, dan pembebanan lain pada hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang ditentukan dengan peraturan perundang-undangan dapat didaftar jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan penjelasan tersebut, pembebanan hak dapat diartikan sebagai pembebanan suatu hak atas tanah dengan hak lain di atasnya sudah ada sebelumnya. Pembebanan hak atas tanah terdapat perbuatan pemberian hak di atas hak tanah yang sudah ada. Jangka waktu HGU. Dari peraturan terbaru HGU tahun 2021 pasal 22, maka hak guna usaha diberikan dalam jangka waktu paling lama 35 tahun. Namun, pemilik bisa memperpanjang masa pakainya paling lama sampai 25 tahun dan diperbaharui
untuk jangka waktu paling lama 35 tahun. Perlu diingat, perpanjangan adalah hak penambahan jangka waktu berlakunya suatu hak tanpa mengubah syarat dalam pemberian hak. Di sisi lain, pembaharuan hak adalah pemberian hak yang sama pada pemegang hak sebelumnya dengan menambah jangka waktu berlakunya hak setelah jangka waktu berakhir atau sebelum jatuh tempo perpanjangannya berakhir. Jadi, jika jangka waktu HGU telah habis, maka tanah akan otomatis kembali jadi lahan yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah pengelolaan. Hapusnya HGU dan akibatnya. Hak guna usaha hapus karena pasal 34 UU PA. 1. Jangka waktunya berakhir dan tidak diperpanjang atau diperbarui. 2. Dilepaskan oleh pemegang hak sebelum jangka waktu berakhir. 3. Dicabut untuk kepentingan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang pencabutan hak atas tanah dan benda-benda. 4. Ditelantarkan. 5. Tanahnya musnah. 6. Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna usaha tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak wajib melepaskan atau mengalihkan haknya paling lambat 1 tahun terhadap tanah yang hak guna usahanya hapus karena ketentuan tersebut, maka tanahnya menjadi tanah negara. Kewajiban hak dan pemegang HGU. Pemegang HGU berkewajiban untuk 1. Membayar uang pemasukan kepada negara. 2. Melaksanakan usaha pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya. 3. Mengusahakan sendiri tanah HGU dengan baik sesuai dengan kelayakan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh instansi teknis. 4. Membangun dan memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas tanah yang ada dalam lingkungan areal HGU. 5. Memelihara kesuburan tanah, mencegah kerusakan sumber daya alam dan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Menyampaikan laporan tertulis setiap akhir tahun mengenal hak penggunaan HGU. 7. Menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan HGU kepada negara sesudah HGU tersebut dihapus. 8. Menyerahkan sertifikat HGU yang telah hapus kepada Kepala Kantor Pertanahan. Pemegang HGU berhak untuk menguasai dan mempergunakan tanahnya untuk melaksanakan usaha di bidang pertanian, perikanan, atau peternakan. Penguasaan dan penggunaan sumber air dan sumber daya alam lainnya di atas tanah HGU untuk mendukung pelaksanaan usaha pada nomor 1. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah kata, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.